Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geografi di bab penginderaan jauh. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2018. Identifikasi perbedaan bangun sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur A. Bentuk dan pola, B. Asosiasi dan rona, C. Ukuran dan bayangan, D. Bayangan dan bentuk, E. Ukuran dan rona. Oke, diberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Bentuk dan pola, karena identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara yang bisa dilihat dari unsur spasial yang meliputi bentuk dan pola. Oke, ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2018. Unsur interpretasi yang digunakan untuk identifikasi kawasan permukiman kumuh adalah A. Sit dan asosiasi, B. Tekstur dan terstruktur, C. Rona dan warna, D. Tinggi dan bayangan, E. Bentuk dan ukuran. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Sit dan asosiasi. Di sini, interpretasi citra adalah kegiatan mengidentifikasi berbagai objek pada foto udara atau citra. Interpretasi ini dilakukan berdasarkan ciri spektral dan spasial. Ciri spektral berupa rona atau warna suatu objek pada citra, sedangkan ciri spasial berkaitan dengan ruang, meliputi bentuk, ukuran, tekstur, pola asosiasi, situs, dan bayangan. Permukiman kumuh berkaitan dengan ruang, tetapi tidak dapat ditafsirkan dengan bentuk dan ukuran karena wilayahnya lebih kompleks. Interpretasi yang dapat digunakan untuk permukiman kumuh adalah pola, bayangan, asosiasi, dan situs atau sit. Oke, ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2017. Objek hutan alam pada citra satelit penginderaan jauh multispektral berciri-ciri A. Tekstur kasar, pola teratur, dan rona terang, B. Tekstur kasar, pola tidak teratur, dan rona gelap, C. Tekstur halus, pola teratur, dan rona gelap, D. Tekstur kasar, pola teratur, dan rona gelap, E. Tekstur halus, pola tidak teratur, dan rona terang. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Tekstur kasar, pola tidak teratur, dan rona gelap. Di sini cukup jelas, jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Dari SBMPTN tahun 2016. Faktor utama yang mendorong pesatnya perkembangan teknologi penginderaan jauh pada era sekarang adalah A. Keterbatasan untuk mengamati daerah yang sulit dijangkau, B. Perkembangan teknologi kedirgantaraan dan antariksa, C. Keterbatasan untuk memetakan permukaan bumi yang luas, D. Perkembangan teknologi fotografi untuk mengenali objek, E. Perkembangan proses teknologi digital dan komputasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, di sini jawaban yang benar adalah D. Perkembangan teknologi fotografi untuk mengenali objek. Karena perkembangan teknologi fotografi untuk mengenali objek merupakan faktor yang mendukung kemajuan teknologi penginderaan jauh. Dengan adanya kemajuan teknologi, memungkinkan untuk mengenali objek dengan lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menginterpretasi objek. Oke, ke soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2016. Pada citra satelit beresolusi spesial sedang, tanah gundul, rumput muda, permukaan jalan, dan pasir pada umumnya memiliki tone yang A. Gelap, B. Terang, C. Cerah, D. Kuning, E. Biru. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Terang. Jadi, rona itu adalah tingkat gelap atau terangnya suatu objek. Sedangkan objek berupa batuan atau jalan berwarna terang, sedangkan air dan vegetasi ronanya gelap. Oke, kita ke soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2016. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bentuk permukaan bumi, 2. Letak wilayah di permukaan bumi,
3 luas daerah yang dipetakan, 4 jumlah dan jenis informasi atau data. Hal yang perlu diperhatikan dengan cermat pada saat memilih sistem proyeksi peta adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Jadi, saat proyeksi itu perlu diperhatikan 3 syarat. Yang pertama bentuk, yang kedua luas, dan yang ketiga jarak. Oke, soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2015. Data spasial yang dibutuhkan untuk menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di perkotaan adalah A. Jalur transportasi dan jenis kendaraan, B. Klasifikasi jalan dan kualitas jalan, C. Pusat kegiatan penduduk dan kondisi jalan, D. Jalur transportasi dan lebar atau panjang jalan, E. Daya tampung dan jalur transportasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jalur transportasi dan lebar atau panjangnya jalan. Jadi, data spasial yang dibutuhkan untuk menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di perkotaan adalah jalur transportasi dan lebar atau panjangnya jalan. Oke, ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2014. Berikut penampakan objek yang mempunyai tekstur kasar pada foto udara adalah A. Belukar, B. Hutan, C. Semak, D. Persawahan, E. Lapangan sepak bola. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Hutan. Di sini, hutan memiliki tekstur kasar karena memiliki pepohonan yang tinggi dan bentuknya tidak teratur satu sama lain. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2013. Apa tujuan pemanfaatan citra multitemporal dalam aplikasi penginderaan jauh pada fenomena geografis? A. Menganalisis perubahan objek muka bumi, B. Membedakan waktu perekaman objek bumi, C. Mengetahui jeda waktu perekaman objek bumi, D. Mengidentifikasi periode perekaman objek bumi, E. Menentukan karakteristik objek pada saat tertentu. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Menganalisis perubahan objek muka bumi. Di sini cukup jelas ya, jadi kita lanjut ke soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2012. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Rona dan asosiasi, 2. Bentuk dan situs, 3. Ukuran dan rona, 4. Tekstur dan pola. Unsur interpretasi yang digunakan untuk mengidentifikasi objek persawahan melalui foto udara adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. Jadi, untuk identifikasi persawahan dari foto udara, maka memerlukan unsur situs, tekstur, bentuk, ukuran, pola, warna, dan asosiasi. Jadi, semua jawabannya benar. Oke, ke soal nomor 11 dari SNMPTN tahun 2011. Berdasarkan unsur interpretasi, hutan tanaman industri dan hutan alami dapat dibedakan pada foto udara dari A. Rona, tekstur, dan warna, B. Tekstur, asosiasi, dan pola, C. Bentuk, pola, dan bayangan, D. Asosiasi, bayangan, dan pola, E. Bayangan, bentuk, dan ukuran. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Tekstur, asosiasi, dan pola. Di sini, ciri citra dari hutan, tanaman industri, dan hutan alami adalah sebagai berikut. Yang pertama, hutan industri. Itu teksturnya halus, berdekatan dengan permukiman, dan teratur. Sedangkan hutan alami itu teksturnya kasar, hutan belantara, dan tidak teratur. Berdasarkan dari ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan foto udara dari hutan industri dan hutan alami terdapat pada tekstur, asosiasi, dan polanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 dari SNMPTN tahun 2010.
Citra inframerah cocok untuk interpretasi objek vegetasi hutan karena A. Menggunakan warna semu, B. Menampilkan gambar nyata, C. Menggunakan warna asli, D. Menampilkan gambar berwarna, E. Menggunakan warna sesuai. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Menampilkan gambar berwarna. Di sini, foto inframerah itu dibagi menjadi dua. Ada foto inframerah hitam putih, yaitu baik untuk vegetasi sehat dan vegetasi yang terserang penyakit. Dan yang kedua, foto inframerah berwarna, baik untuk membedakan vegetasi dengan objek lain, karena vegetasi tergambar dengan warna merah. Sehingga citra inframerah cocok untuk interpretasi objek vegetasi hutan, karena menampilkan gambar yang berwarna. Oke, ke soal nomor 13. Dari soal tipikal SBMPTN. Penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisa tentang bumi. Hal tersebut dikemukakan oleh A. Trilesan, B. Sutanto, C. Kiefer, D. Jausen, E. Lindgren. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah Lindgren. Oke, ini cukup jelas juga ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Pengukuran jarak dan sudut arah dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, yaitu A. Meteran dan teodolit, B. Busur dan teodolit, C. Teodolit dan kompas, D. Busur dan bak ukur, E. Meteran dan kompas. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Busur dan teodolit. Pengukuran jarak dan sudut arah dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, yaitu busur dan teodolit. Oke, ke soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Berdasarkan tugas yang digunakan sistem penginderaan jauh dengan cara tenaga buatan disebut dengan A. Aktif, B. Citra, C. Pasif, D. Perekaman, E. Rona. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Aktif. Di sini, sumber tenaga dalam penginderaan jauh dibagi menjadi dua, alamiah atau pasif, matahari dan bulan, dan yang kedua, buatan atau aktif. Maka dengan tenaga buatan termasuk tenaga aktif. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab penginderaan jauh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.